Cek cek, halo Gabuters, gimana kabarnya? Gimana? Sehat? Semoga sehat dan harus sehat dong. Oke, kembali lagi sama si Udin sebagai narator di sini, still in the ladang jagung. Oke, film yang kita bahas kali ini adalah film lanjutan dari dua film Transporter yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu film yang berjudul Transporter 3. Film ini dibintangi oleh om kita bersama, yaitu Om Jason Statham. Film ini bercerita tentang seorang supir yang berkemampuan langka yang berusaha menyelamatkan dirinya dan seorang perempuan yang dijebak oleh seorang mafia limbah pabrik. Karena ini bukan Bang John IQ7, jadi kalian nggak perlu pasang handspring, nggak perlu simetriskan posisi rebahan, dan nggak perlu kencangkan celana dalam. Kalian mau nonton sambil jungkir balik pun terserah. Oke, tanpa cekicrot-cekicrotan, kita langsung aja putar filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal kargo yang mengangkut puluhan kontainer. Di dalam kapal itu terlihat dua orang ABK yang sedang menyelinap ke tumpukan kontainer itu untuk mencari isi kontainer yang mereka kira isi kontainer ini adalah ribuan botol minuman keras. Namun naas saat mereka cek, isinya ternyata limbah beracun yang menyebabkan mereka tewas di situ saat itu juga. Dan ABK lain yang mengetahui itu langsung membuang jasad mereka ke laut. Di lain tempat, tepatnya di sebuah dermaga, terlihat sebuah mobil merek Audi keluar dari kapal. Di dalam mobil itu terdapat seorang supir dengan seorang perempuan sebagai penumpang. Ketika pihak keamanan melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi mobil Audi itu, polisi dibuat kaget karena pengemudi itu tak mau keluar dari mobil dan malah melarikan diri, yang membuat para polisi harus mengejarnya. Namun sayang, karena pengemudi mobil itu sering main game F1, pengemudi mobil Audi itu bisa lolos dari kejaran polisi. Di sisi lain, terlihat Frank Martin sebagai pemeran utama kita sedang menikmati liburannya dengan memancing bersama temannya yang bernama Inspektur Ladusing. Ketika asik memancing, Inspektur Ladusing mendapat telepon dari atasannya. Ia diperintahkan untuk menangani kasus mobil Audi yang menerobos pos pemeriksaan tadi. Di sebuah bandara, sebuah jet pribadi baru saja mendarat. Dari jet itu turun pemeran antagonis kita yang bernama Alimuddin. Di ruang pemeriksaan, ia bilang bahwa ia kesini untuk berbisnis perlindungan lingkungan hidup. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu dengan seorang pejabat tinggi. Ini dia seorang menteri. Di sini kita panggil saja Pak Menteri. Sekarang ia sedang diwawancara tentang lingkungan hidup. Ketika ia sampai di ruangannya, ia dibuat bingung dengan sebuah amplop yang bertuliskan rahasia. Di dalam amplop itu terdapat handphone yang sedang berdering. Ketika ia angkat, ternyata Alimuddin yang menelpon. Di dalam telepon itu, Alimuddin menyinggung sebuah perusahaan yang bernama Ego Corp yang pernah Pak Menteri batalkan kerjasama dulu. Alimuddin mengancamnya dengan sebuah foto yang ada di amplop itu, yang entah foto itu tentang apa. Ketika di rumahnya, Frank dikejutkan dengan sebuah mobil yang tiba-tiba menerobos tembok rumahnya. Melihat itu, ia langsung menelpon ambulans. Ternyata itu adalah mobil Audi yang menerobos pos pemeriksaan di awal tadi. Yang ketika Frank cek, ternyata pengemudinya adalah teman Frank sendiri. Sekarang kita akan diajak flashback sebentar, di mana Frank lah sebenarnya yang ditawarkan mengemudi mobil Audi tadi. Namun Frank menolak dengan keras dan malah memberikan nama temannya itu untuk menggantikan dirinya. Kita kembali ke kecelakaan tadi. Ketika Frank berusaha mengeluarkan temannya itu dari mobil, temannya itu menolak, yang membuat Frank sedikit bingung. Hingga tibalah ambulans panggilan Frank. Saat petugas membawa keluar temannya itu, dengan sedikit sadar, ia bersikeras menolak keluar dari mobil. Namun petugas medis tetap membawanya ke mobil ambulans. Saat kembali mengecek isi mobil, Frank kaget karena di jok belakang terbaring seorang perempuan. Saat perempuan itu tersadar, ia menjelaskan kalau ia dan pengemudinya dilarang keluar dari mobil karena mereka sudah dipasangi semacam gelang. Dan Frank tersadar dan langsung mengejar ambulans tadi. Tiba-tiba ternyata gelang itu semacam bom yang akan aktif jika menjauh dari mobil itu. Dan saat Frank kembali,
Ia sekarang sudah berada di sebuah ruangan dengan gelang tadi yang sudah melingkar kokoh di tangannya. Tak berselang lama setelah Frank berpakaian, datang Alimuddin yang menuntut Frank melanjutkan pekerjaan temannya yang gagal tadi. Walaupun Frank masih menolak, namun kali ini tidak diberikan pilihan opsi lain yang membuat Frank harus menerima pekerjaan itu. Dengan syarat ia menggunakan mobilnya sendiri dalam bekerja. Si Alimuddin pun setuju. Walaupun Alimuddin setuju Frank menggunakan mobilnya sendiri, namun ia tidak setuju dengan beberapa senjata yang ada di dalam mobil Frank, yang membuat Alimuddin mencopot semua senjata itu. Dalam mengantar paket, Frank ditemani oleh perempuan tadi. Perempuan ini kita panggil saja Maimunah. Sebelum berangkat, Alimuddin menjelaskan bahwa gelang yang dipakai Frank dan Maimunah akan meledak jika mereka menjauh dari mobil dengan jarak 75 meter. Dan Alimuddin juga memberikan telepon yang hanya bisa menghubungi dirinya. Terakhir, ia memberikan uang jajan untuk Frank. Di sisi lain terlihat Pak Menteri mencemaskan sesuatu. Ia sedang dijelaskan oleh bawahannya bahwa mereka punya orang terbaik di kepolisian untuk menangani masalah yang menimpa Pak Menteri ini. Yang sampai sekarang kita belum tahu apa masalah yang menimpa Pak Menteri ini. Di rumah Frank, Inspektur Ladusing datang memeriksa TKP. Ia menyuruh anak buahnya untuk membawa mobil yang menabrak rumah Frank tadi ke kantornya. Namun di perjalanan mobil itu dicegat oleh orang yang menggunakan mobil Mercedes. Mereka menembak supirnya dan mencongkel GPS yang ada di mobil barang bukti itu. Sekarang kita kembali ke Frank dan Maimunah. Di awal perjalanan mereka, Frank mencoba menanyakan ke Maimunah ini semua tentang apa. Dan ia juga berusaha berkenalan dengan Maimunah. Namun semua pertanyaan dijawab oleh Maimunah dengan setengah hati. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Frank memacu kembali mobilnya. Namun di perjalanan, Maimunah mau berkenalan. Di kamera mobil pengangkut tadi, Inspektur Ladusing dapat mengidentifikasi mobil pelaku serta mengetahui apa yang mereka ambil. Di sisi lain, Pak Menteri didatangi oleh 3 orang perwakilan dari perusahaan EcoCore. Mereka datang untuk meminta tanda tangan Pak Menteri agar mendapat persetujuan pembongkaran muatan mereka di kapal ini. Dan Pak Menteri meminta waktu 24 jam untuk menandatangani itu. Ternyata setelah orang-orang itu pergi, Pak Menteri menelpon anak buahnya yang ternyata adalah orang yang mencegat mobil barang bukti tadi. Di tengah perjalanan, Frank melipir ke jalur yang berbeda dari rute yang sudah ditentukan oleh Alimuddin. Ternyata ia ingin mampir ke temannya untuk mencari tahu cara membuka gelang bom di tangannya itu. Dan hal itu diketahui oleh si Alimuddin. Ketika baru sampai di kediaman rumah temannya, ia langsung menyampaikan hajatannya. Hey Otto, you know I love your snitsy resolution technology. The weaponry, the hush stuff. There's a transmitter plate close. Orang suruhan Alimuddin datang untuk memaksa Frank kembali ke jalur. Namun Frank tetap pada pendiriannya. Akibatnya aksi cumbu rayu pun dimulai. Di sisi lain, temannya Frank terus mencari transmisi yang menghubungkan gelang dan mobilnya. Bersamaan dengan Frank telah mengalahkan semua anak buah Alimuddin, temannya Frank menemukan transmitternya yang ternyata tak bisa dicopot. Karena jika dicopot, mobil itu akan meledak. Karena tak menemukan solusi, Frank kembali ke jalur dan melanjutkan tugasnya. Ketika sampai di titik yang sudah ditentukan Alimuddin, Frank menerima telepon di telepon umum. Di dalam telepon itu, Alimuddin kecewa dengan kelakuan Frank yang membuat Frank dipecat dan digantikan dengan supir yang baru.
Frank berusaha mengejar mobilnya karena jika ia jauh dari mobilnya, ia akan meledak. Setelah Frank lolos dari mautnya, ia langsung menelpon sahabat karibnya, yaitu Inspektur Ladusing. Dengan bantuan Ladusing, Frank setidaknya mengetahui lokasi Alimuddin sekarang. Dan yang lebih penting adalah sekarang dia tidak melakukan ini sendiri lagi, karena sudah ada support dari sahabat karibnya tersebut. Saat menuju titik yang sudah ditentukan Alimuddin selanjutnya, di tengah perjalanan Frank mampir di sebuah warung untuk isi bensin mobilnya. Ketika mampir itu juga Maimunah membeli arak. Di saat bersamaan mobil anak buah suruhan Pak Menteri lewat dan menepi tepat tak jauh dari mobil Frank. Saat Maimunah keluar dalam keadaan mabuk sambil membawa minuman, Frank yang mengetahui bahwa mereka adalah orang yang menargetkan mereka, ia langsung memaksa Maimunah masuk ke mobil. Dan di saat bersamaan orang-orang itu mengenali mereka dan langsung memutar mobil untuk mengejar Frank. Saat pelarian mereka, Maimunah sudah dalam keadaan mabuk. Ia tak memperdulikan kalau mereka sedang dalam bahaya. Di sini juga terjadi adegan berbahaya ala film India. Ketika sudah lolos dari kejaran orang-orang itu, Frank coba membuka isi paket yang ia bawa. Dan ternyata hanya berisi buku yang sama sekali tak berguna. Akhirnya Frank baru tersadar kalau paket yang sesungguhnya yang ia bawa adalah si Maimunah. Di sisi lain, Alimuddin kehilangan sinyal keberadaan Frank. Ia mencoba menelpon Pak Menteri dan mengancam agar tidak macam-macam. Karena putrinya yang dibawa oleh Frank bisa saja Alimuddin buat celaka. Ternyata Frank sudah duduk mesra dengan Maimunah di atas sebuah pegunungan yang menjadi penyebab Alimuddin tak bisa melacak mereka. Untuk alasan kenapa mereka sekarang bisa bermesraan, kalian bisa tonton aja sendiri filmnya, oke? Di pangkuan Frank, Maimunah menceritakan semua yang terjadi. Berawal ketika ia menikmati liburan dengan berpesta, ia tiba-tiba diculik oleh orang dan ketika terbangun, ia sudah berada dalam mobil bersama seorang supir tadi. Dan karena supirnya bilang mereka akan meledak jika menjauh dari mobil, jadi Maimunah tak berani kabur. Dan ia hanya berusaha membujuk supir itu untuk memberikannya kesempatan menelpon ayahnya yang seorang menteri itu. Setelah lama dibujuk, akhirnya si supir itu setuju. Namun belum sempat Maimunah memberitahukan keberadaan mereka kepada ayahnya, anak buah Alimuddin memberondong mereka dengan peluru. Singkat cerita, karena supir itu kehabisan cara, ia terpaksa mengendarai mobilnya ke rumah temannya yang ternyata temannya itu adalah Frank itu sendiri. Amang ngadinya, maksudnya malam harinya, anak buah Alimuddin melihat sinyal mobil Frank kembali masuk radar karena memang Frank sudah kembali ke jalurnya. Namun Alimuddin menelpon Frank untuk memberikan koordinat baru yang Frank harus tuju. Dan tempat baru itu adalah kampung halaman si Maimunah.
Di gedung pemerintahan, Pak Menteri baru saja sampai untuk menghadiri rapat dengan para petinggi negara lainnya. Baru saja ia masuk gedung, ia langsung dihampiri oleh Ladusing. Awalnya ia tidak peduli, namun saat Ladusing bilang ini tentang putrinya, dan sekarang mereka sedang menyadap dan berusaha melacak keberadaan Alimuddin. Ketika Ladusing menelpon Frank, sekarang Frank baru sadar ternyata ini adalah sebuah pertukaran antara putrinya menteri dan tanda tangan surat izin agar mereka bisa membongkar muatan kapal mereka yang berisi limbah yang sangat banyak itu. Menuju akhir film, tibalah Frank di titik terakhir yang ditentukan oleh Alimuddin, tepatnya di sebuah jembatan. Sekarang jembatan itu sudah dikepung oleh Alimuddin dan anak buahnya. Karena sudah tak ada jalan kabur, Frank terpaksa menyerahkan begitu saja Maimunah. Dengan terisak, Maimunah menyerahkan diri. Si Alimuddin langsung melepaskan gelang bomnya dan menyuruh Maimunah masuk ke mobilnya. Tak lupa ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Frank. Dibarengi dengan rentetan tembakan, Frank menceburkan mobilnya ke dalam sungai. Bahkan setelah jatuh pun ia masih dihujani ratusan peluru. Alimuddin yakin Frank akan mati bersama mobilnya karena Frank tak bisa jauh dari mobilnya itu akibat peledak yang masih melingkar di tangannya. Dan dengan keyakinan itu Alimuddin pun pergi. Di dalam mobil, Frank berusaha menelpon Ladusing untuk meminta bantuan, dan beruntungnya polisi yang bersama Ladusing mengetahui tempat yang Frank utarakan dan mereka pun langsung berangkat. Sekarang Frank berusaha agar ia bisa bertahan dan selamat dari situasi itu. Ketika Ladusing dan yang lain datang, Frank sudah berhasil keluar dari sungai. Saat Alimuddin mendesak lagi Pak Menteri untuk tanda tangan, lokasi Alimuddin yang berada di kereta sekarang diketahui. Dan saat proses tanda tangan dimulai, Pak Menteri berusaha untuk mengulur waktu sebisa mungkin dengan menyuruh orang-orang itu keluar dulu. Di sisi lain, walaupun mobilnya sempat mogok karena terendam air, Frank tetap kekeh mengejar Alimuddin yang lokasinya sudah diketahui. Dan ketika ia tiba, walaupun terhambat oleh jarak mobil yang sudah jauh, Frank tetap berusaha mencari cara agar bisa menyelamatkan Maimunah yang sudah menjadi pujaan hati belahan jantungnya. Sekali lagi ia dengan berani menerbangkan mobilnya ke gerbong letak Alimuddin dan Maimunah berada. Setelah Alimuddin kalah, Frank langsung mengambil kunci pembuka gelang peledak dan memindahkan gelang itu ke tangan Alimuddin sendiri. Ketika mobil terjatuh dari gerbong, Alimuddin berusaha menyelamatkan diri. Namun karena kereta yang terus berjalan, di saat bersamaan Pak Menteri sudah menandatangani surat izin tersebut. Namun tak berserang lama, Ladusing menelpon mengabarkan kalau putrinya sudah aman. Mendengar itu ia langsung merobek surat izin itu. Akibatnya kapal pembawa limbah dikepung dan dilakukan penangkapan terhadap ABK-nya. Di akhir film, scene kembali seperti awal, yaitu di mana Ladusing dan Frank kembali memancing. Namun sekarang bedanya mereka ditemani oleh si Maimunah. Dan film pun tomat.